Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP Kabupaten Banjar masih terus bergulir di Inspektorat. Selama PPKM level 4, 186 tenaga kesehatan di kota Banjarmasin terpapar penyakit COVID-19. Jumlah orang terpapar penyakit COVID-19 di Kabupaten Kota Baru bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar masih terus bergulir di Inspektorat Kabupaten Banjar. Pelaksana tugas PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar Aidil Basit menyatakan kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh anggotanya masih ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Menurutnya, Inspektorat telah memanggil sejumlah oknum Satpol PP yang diduga terlibat melakukan pungli kepada warga dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB. Sebagai pimpinan Satpol PP Kabupaten Banjar, ia mengaku malu jika anggotanya terbukti melakukan pungli. Namun, ia memastikan akan bertindak tegas jika anggotanya memang bersalah. Kita lihat rekomendasi dari Inspektorat nanti. Apa rekomendasinya kita akan laksanakan itu. Artinya masih belum ada hasil dari belum kemarin. masih kan beberapa orang dipanggil kan. Informasi kan mulai dari kelurahan, kecamatan, satpol yang terlibat di dalam apa lingkaran kemarin itu masih di informasi saya dengar masih diselidiki oleh Inspektorat. Mengenai ada pencatatan nama untuk komandan Pak, gimana Pak? Karena kalau namanya komandan kan macam-macam dia. Dia mungkin saja dia berdalih bahwa untuk menggertak masyarakat. Karena bagaimanapun nyari EMB per rumah itu kan di kecamatan saja, tidak sampai ke kabupaten. Apa rekomendasi dari Satpol kan tidak ada itu. Jadi kalau dikatakan bahwa untuk dapat rekomendasi untuk dapat EMB harus rekomendasi dari Satpol EMB rumah untuk rekomendasi Satpol kan lucu juga sebenarnya. Basit menambahkan, jika anggotanya terbukti bersalah, maka apapun saksi yang direkomendasikan oleh Inspektorat akan dilaksanakan. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dugaan pungutan liar atau pungli dalam pengurusan izin mendirikan bangunan IMB yang dilakukan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar merembet hingga dugaan adanya pegawai Kelurahan Tanjung Rema Darat yang disebut terlibat. Sekretaris Kelurahan Seklur Tanjung Rema Darat, Syaifullah mengakui namanya disebut terlibat dalam pungli IMB yang dilakukan Satpol PP karena ia diminta anggota Satpol PP Kabupaten Banjar untuk mengambil uang kepada warga yang menjadi korban pungli. Menurutnya, alasan oknum anggota Satpol PP memintanya mengambil uang senilai 2 juta itu kepada warga karena si warga tersebut merupakan tetangganya. Namun, ia menegaskan tidak menerima sepeser pun dari uang senilai 2 juta rupiah tersebut karena semua uang itu diserahkan kepada oknum Satpol PP yang menyuruhnya. Jadi kita kan sempat menolak bahwa kenapa langsung aja Bang didatangi ke sana, kan dekat aja gitu nah. Jangan melewati kita. Katanya sampean kan tetangga, intinya minta tolong gitu nah. Jadi kita kan mau makan kerja, jadi kita datangi ke sana, kita sampaikan permintaan Satpol PP tadi, lalu disehan sama kita 2 juta duitnya. Tapi saran kemana duitnya Pak yang 2 juta tuh Pak? Jadi harus kita terimakan dulu ya kan.
kita bawa ke rumah kita, soalnya Pak Unus sama Pak Teddy itu ada di rumah nunggu. Nah, jadi pas kita balik ke yang bersangkutan, kita balik ke rumah, langsung kita serahkan. Dengan senilai itu Pak? Dengan senilai itu 2 juta. Terus yang bersangkutan Teddy langsung yang menerima. Di sisi lain, Lurah Tanjung Rema Darat, Ahmad Syaukani, mengimbau kepada jajarannya dan juga warga agar lebih berhati-hati dengan tindak pemerasan maupun pungli. Tanyakanlah dengan baik prosedur atau langsung berurusan aja ke kantor yang bersangkutan tanpa melalui istilahnya calo lah peribahasanya, dan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, terkait dengan ini, untuk besaran-besarannya biasanya kan sudah diatur di kecamatan, karena saat ini kan kelurahan tidak lagi diberikan kewenangan, memang tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMB, sedangkan untuk penerbitan IMB sendiri di kecamatan. Nah, untuk biayanya Di kecamatan belum kadang mengikuti lah permentarnya berapa, cuman itu tadi harapan ulun dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran lah bagi kita semua agar lebih berhati-hati. Syaukani menambahkan, semua pelayanan di Kelurahan Tanjung Rema Darat bebas dari pungutan biaya apapun. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tim gabungan TNI Polri dan pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar operasi justisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di kawasan Jafri Jamjam, Banjarmasin Barat pada Selasa pagi. Dalam kegiatan operasi justisi PPKM level 4 kali ini, tim gabungan menjaring puluhan warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Puluhan warga yang terjaring tersebut pun didata dan diberi sanksi sosial berupa menyapu trotoar. Salah satu warga, Amelia Rizky, mengakui telah melanggar prokes karena tidak memakai masker. Menurutnya, sanksi menyapu trotoar yang diberikan petugas cukup efektif untuk mengingatkan warga agar menaati prokes. Adam, tadi nggak pakai masker ya? Enggak. Kenapa nggak pakai masker? Nah, terus tadi dapat sanksi apa tadi? Disuruh nyapu. Disuruh nyapu. Gimana Mbak dengan adanya peraturan seperti ini menurut Mbak? Lebih berhati-hati aja di jalan. Lebih sering-sering. Di sisi lain, dan Ramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah Mayor ZZI Tandra Wideru sangat menyayangkan. Masih banyak warga yang kedapatan melanggar prokes, padahal saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat. Dibutuhkan kesadaran masyarakat ya, jangan mau ditindak gitu. Ya harus dilengkapi, jangan prokesnya atau aturan PPKM level 4-nya mereka harus menyadari. Sehingga tidak perlu kita cari yang ditindak, mereka harusnya sudah disiplin semuanya. Saat ini memang agak longgar lagi ya untuk proses dari masyarakat sendiri kan? Masyarakat sendiri selalu ditemukan ada. Berapa kali kita melakukan kegiatan, masyarakat masih ada aja yang belum disiplin. Masyarakat masih belum sadar atau belum tahu, saya juga tidak mengerti. Yang tentunya ini sangat disayangkan. Ini level udah diperpanjang kegiatan ini, PPKM ini. Seolah-olah ya masyarakat juga harus peduli lah untuk peraturan peraturan yang memang diterapkan oleh pemerintah daerah. Warga Kota Banjarmasin diimbau memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan PPKM level 4 dan menaati protokol kesehatan agar kasus COVID-19 bisa ditekan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan.
Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP Kabupaten Banjar masih terus bergulir di Inspektorat. Selama PPKM level 4, 186 tenaga kesehatan di Kota Banjarmasin terpapar penyakit COVID-19. Jumlah orang terpapar penyakit COVID-19 di Kabupaten Kota Baru bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4, 186 tenaga kesehatan nakes di Kota Banjarmasin terpapar penyakit COVID-19. Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina mengatakan, 186 nakes yang terpapar penyakit COVID-19 tersebut adalah nakes yang bertugas di semua puskesmas di Banjarmasin. Menurutnya, 186 nakes tersebut kini diminta melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Pemerintah Kota Banjarmasin pun akan merekrut nakes baru untuk bertugas di semua puskesmas yang tersebar di 52 kelurahan se-Banjarmasin. Memang petugas nakes kita yang hari ini terpapar itu ada sekitar 183 kalau tidak salah tadi tenaga kesehatan kita, tetapi kita juga sudah merekrut kembali untuk yang penambahan tempat tidur di Rumah Sakit Sultan Syariasa. Ada 47 perawat, kemudian ada 11 bidan dan ada 1 orang dokter untuk memaksimalkan pelayanan kesehatan dan perawatan COVID-19 di Rumah Sakit Sultan Syariasa. Jadi dari 3 indikator itu memang masih harus kita kerja keras untuk menurunkannya, dan sampai tanggal 8 ini kita pastikan akan terus digiatkan 3 pos pemeriksaan di kilometer 6, di Kayu Tangi dan juga di Pasar Sudi Mampir. Ini akan terus digiatkan termasuk untuk testingnya. Kemudian kami juga mohon dukungan dari masyarakat. Ini yang paling penting. Tenaga kesehatan yang diperlukan oleh pemerintah Kota Banjarmasin untuk di 52 kelurahan berjumlah 104 orang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Meningkatnya jumlah orang yang terpapar penyakit COVID-19 dalam beberapa pekan terakhir membuat 13 kecamatan di Kabupaten Kota Baru menjadi zona merah. Berdasarkan data tim Satgas COVID-19 Kabupaten Kota Baru, jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada Selasa 3 Agustus 2021 mencapai 431 orang. Penambahan kasus positif COVID-19 baru di Kabupaten Kota Baru berjumlah 70 orang, sembuh 17 orang, dan meninggal dunia 98 orang. Sekda Kota Baru Said Ahmad Assegaf saat ditemui Selasa siang mengatakan di setiap kecamatan harus ada rumah isolasi yang disiapkan karena Rumah Sakit Stagen Kota Baru telah penuh akibat meningkatnya jumlah orang yang terpapar COVID-19. Dengan melonjaknya ini, tentunya Kabupaten Kota Baru yang luasnya cukup luas ya, cukup luas, 22 kecamatan
itu yang ada hasil tracking pemetaan zona merah yang banyak terkonfirmasi COVID itu ada 13 kecamatan. Nah, apa yang kita lakukan? Untuk 13 kecamatan ini kita sudah sepakat dengan Satgas, kemarin kita membentuk Satgas kecamatan dan membentuk ruang isolasi di kecamatan yang tentunya tanggung jawabnya nanti gugus tugas COVID-19 kecamatan untuk melakukan isolasi di kecamatan yang zona merah. Dengan meningkatnya jumlah orang yang terpapar penyakit COVID-19, pemerintah Kabupaten Kota Baru mengimbau seluruh warga untuk tidak bepergian keluar daerah. Dari Kabupaten Kota Baru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fauzi Rahman melaporkan. Pemerintah Kota Banjarmasin tak bisa membantu perbaikan rumah ambruk di kawasan Jahri Saleh, Banjarmasin Utara yang dihuni oleh keluarga kurang mampu Siti Aminah bersama suami dan 2 anaknya. Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto mengatakan pemerintah tak bisa membantu perbaikan karena rumah tersebut bukan milik pribadi Siti Aminah melainkan rumah kontrakan. Ia pun menyarankan Siti Aminah bersama suami dan kedua anaknya tinggal di rumah susun sewa atau rusunawa milik pemerintah Banjarmasin. Ya, sebagai PKH dan sudah kita buka PKH. Dan kemudian dari pemerintah kota paling arahnya ke rumah susun. Karena kalau bantuan karena itu rumahnya menyewa, ya kan menyewa. Kalau misalnya direhab, mungkin karena rumah orang, tanah juga tanah pribadi kan. Rumah susunnya milik Pemko yang di baru di mana itu yang dekat ke mana yang kosong? Mungkin yang baru nih kalau yang di ya salah satunya yang terjangkau lah. Tapi biaya kan tanggung sendiri. Iya loh. Berapa kamar kan? Tergantung wanunya tingkatannya ternyata biaya. Ya kalau tingkatannya sih ditanyakan sama Perkim kan. Kapan itu Pak? Kita tawarkan dulu sama orangnya. Ya kan? Apa? Bayarnya itu ada berapa? Nggak ada. Selain rusunawa, Kepala Dinas Sosial juga menyarankan keluarga kurang mampu tersebut tinggal di rumah singgah Banjarmasin. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP Kabupaten Banjar masih terus bergulir di Inspektorat. Selama PPKM level 4, 186 tenaga kesehatan di Kota Banjarmasin terpapar penyakit COVID-19. Jumlah orang terpapar penyakit COVID-19 di Kabupaten Kota Baru bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Puluhan personel Polres Batola dan 17 Kapolsek se-Kabupaten Barito Kuala Batola mendapatkan penghargaan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pemberian penghargaan untuk puluhan personel Polres Batola dan 17 Kapolsek se-Kabupaten Batola berlangsung di Aula Mapolres Batola pada Selasa siang. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka mengatakan, personel Polres Batola dan Kapolsek se-Kabupaten Batola diberi penghargaan karena dinilai berhasil dalam mengamankan pelaksanaan pilkada pada tahun 2020 lalu. Selain itu,
juga keberhasilan menangani kasus peredaran narkoba tanpa pandang bulu Kamtibmas cepat tanggap dan penanganan COVID-19. Penilaian kepada kinerja polisi yang sangat dominan dan izin yang menangani pertama dulu menangani masalah pemberantasan narkoba, tidak ada pandang bulu. Yang kedua menyangkut masalah Kamtibmas cepat tanggap terungkap. Nah itu luar biasa. Yang ketiga menyangkut penanganan COVID-19 oleh aktif bersama pemerintah daerah. Yang terakhir adalah penanganan menyangkut masalah pilkada yang ada dilaksanakan. Di sisi lain, Kapolres Batola AKBP Lalu Muhammad Syahir Arif menyatakan sangat bersyukur dan berterima kasih atas penghargaan yang diberikan DPRD Kalsel. Rewardnya dalam bentuk penghargaan dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ini sangat memberikan dapat memberikan motivasi kita untuk lebih meningkatkan kinerja kita terhadap pengabdian kepada masyarakat. Apapun bentuknya, dengan situasi saat ini kita tetap memberikan yang terbaik. Kemudian pada saat pandemi, pada masa ini yang belum berakhir, tetap dengan koordinasi dengan pemerintah daerah, DPRD dan unsur terkait untuk menangani atau menekan penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kaltara. Penghargaan yang diberikan DPRD Kalsel kepada puluhan personel Polres Batola dan 17 Kapolsek se-Kabupaten Batola diharapkan menjadi motivasi untuk bertugas lebih baik lagi. Dari Kabupaten Batola, Muhammad Lutfi Darlan dan Ibrahim melaporkan. Komunitas Kalsel Peduli bersama Koramil 100701 Banjarmasin Timur memberi bantuan untuk korban kebakaran di kawasan Manggis, Gang Delima, Banjarmasin Timur pada Selasa siang. Bantuan berupa paket sembako tersebut diserahkan oleh PLT dan Ramil 100701 Banjarmasin Timur, Mayor ZZI Salim dan Ketua Komunitas Kalsel Peduli Suharyanto kepada para korban kebakaran. Pelaksana tugas PLT dan Ramil 100701 Banjarmasin Timur, Mayor ZZI Salim mengatakan, bantuan ini adalah bentuk kepedulian terhadap para warga yang terdampak musibah kebakaran. Jadi dengan ada kejadian ini semalam subuh tadi, ya ini rasa keprihatinan kita yang bersama dengan Kalsel Peduli kita melaksanakan kegiatan bantuan ya. Mudahan ini bermanfaat buat masyarakat ya, selain super mie ada kelengkapan lain baik untuk keperluan wanita, keperluan anak-anak ya. Kemudian 9 bahan pokok lah intinya yang bisa langsung digunakan oleh masyarakat yang terdampak karena memang situasinya sangat mendadak ya. Pagi ini apa yang ada yang bisa kita dorong. Demikian. Di sisi lain, Ketua Komunitas Kalsel Peduli Suharyanto berharap bantuan ini dapat meringankan beban perekonomian para korban kebakaran. Jadi kita bersama-sama dengan Kodim 1007 Banjarmasin dengan Ibu Lurah tentunya juga dengan masyarakat lainnya. Kalsel Peduli dari menyerahkan donasi seperti apa disampaikan oleh Pak Dan Ramil, yaitu sembako, kemudian perlengkapan bayi, kemudian juga perlengkapan yang lainnya, kebersihan. Nah ini tentunya harapannya adalah bisa membantu meringankan saudara kita yang saat ini sedang mendapat ujian, yaitu musibah kebakaran yang terjadi dini hari atau subuh tadi. Musibah kebakaran di kawasan Manggis, Gang Delima, Banjarmasin Timur yang terjadi pada Senin dini hari lalu telah menghanguskan 4 rumah yang dihuni 28 jiwa. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Ar-Rahman melaporkan. Pemerintah Kota Banjarbaru menggelar rapat evaluasi posko peduli warga isolasi mandiri atau isoman di Aula Gawisabrataan Balai Kota Banjarbaru pada Selasa siang.
Sekda Banjarbaru Said Abdullah mengatakan, dari hasil rapat evaluasi ini, pemerintah Kota Banjarbaru memutuskan posko peduli warga isoman tetap berlanjut hingga tanggal 9 Agustus 2021 mendatang. Namun menurutnya, bantuan untuk warga isoman yang disiapkan di posko tersebut hanya berupa makanan siap saji dan obat generik saja. Sedangkan permintaan warga isoman mengenai ketersediaan tabung oksigen dan obat khusus COVID-19 tidak dapat dipenuhi oleh posko tersebut. Nah, terhadap permintaan obat-obatan dari masyarakat, obat-obatan masih generik yang ada tersedia di puskesmas kita akan berikan. Tapi obat-obat resep dokter spesialis dan lainnya, apalagi minta obat COVID itu memang tidak ada. Jadi itu mohon maaf juga sampaikan, itu kami tidak bisa menyiapkan. Itu. Ya, yang berikutnya adalah masyarakat agar tidak panik, fokus kepada apa yang dia sakitnya, dan jangan sibuk dengan PCR. Karena PCR itu ada aturannya, ada SOP-nya. Ya, jangan memaksakan diri untuk PCR. Jadi fokus saja kepada hari ini sakit apa, fokus ke sana. Nah, jadi dan saya berharap terima kasih juga kepada relawan ya, yang menyiapkan nasi kotak, dapur umum dan sebagainya, atas nama pribadi dan Pemko mengucapkan. Said Abdullah menambahkan, jumlah warga isoman di Kota Banjarbaru yang terdata mencapai 406 orang. Dari Kota Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Dugaan pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Satpol PP Kabupaten Banjar masih terus bergulir di Inspektorat. Selama PPKM level 4, 186 tenaga kesehatan di Kota Banjarmasin terpapar penyakit COVID-19. Jumlah orang terpapar penyakit COVID-19 di Kabupaten Kota Baru bertambah dalam beberapa pekan terakhir. Dugaan pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar masih terus bergulir di Inspektorat Kabupaten Banjar. Pelaksana tugas PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Banjar Aidil Basit menyatakan kasus dugaan pungli yang dilakukan oleh anggotanya masih ditangani oleh Inspektorat Kabupaten Banjar. Menurutnya, Inspektorat telah memanggil sejumlah oknum Satpol PP yang diduga terlibat melakukan pungli kepada warga dalam pengurusan izin mendirikan bangunan atau IMB. Sebagai pimpinan Satpol PP Kabupaten Banjar, ia mengaku malu jika anggotanya terbukti melakukan pungli. Namun, ia memastikan akan bertindak tegas jika anggotanya memang bersalah. Kita lihat rekomendasi dari Inspektorat nanti. Apa rekomendasinya kita akan laksanakan itu. Artinya masih belum ada hasil lah dari belum kemarin. masih kan beberapa orang dipanggil kan. Informasi kan mulai dari kelurahan, kecamatan, satpol yang terlibat di dalam apa lingkaran kemarin itu masih di informasi saya dengar masih diselidiki oleh Inspektorat. Mengenai ada pencatatan nama untuk komandan Pak, gimana Pak? Karena kalau namanya komandan kan macam-macam dia. Dia mungkin saja dia berdalih bahwa untuk menggertak masyarakat. Karena bagaimanapun nyari EMB per rumah itu kan di kecamatan saja, tidak sampai ke kabupaten. Apa rekomendasi dari Satpol kan tidak ada itu. Jadi kalau dikatakan bahwa untuk dapat rekomendasi untuk dapat EMB harus rekomendasi dari Satpol EMB rumah untuk rekomendasi Satpol kan lucu juga sebenarnya. Basit menambahkan, jika anggotanya terbukti bersalah, maka apapun saksi yang direkomendasikan oleh Inspektorat akan dilaksanakan. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi
melaporkan. Dugaan pungutan liar atau pungli dalam pengurusan izin mendirikan bangunan IMB yang dilakukan oleh oknum anggota Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP Kabupaten Banjar merembet hingga dugaan adanya pegawai Kelurahan Tanjung Rema Darat yang disebut terlibat. Sekretaris Kelurahan Seklur Tanjung Rema Darat Saifullah mengakui namanya disebut terlibat dalam pungli IMB yang dilakukan Satpol PP karena ia diminta anggota Satpol PP Kabupaten Banjar untuk mengambil uang kepada warga yang menjadi korban pungli. Menurutnya, alasan oknum anggota Satpol PP memintanya mengambil uang senilai 2 juta itu kepada warga karena si warga tersebut merupakan tetangganya. Namun, ia menegaskan tidak menerima sepeser pun dari uang senilai 2 juta rupiah tersebut karena semua uang itu diserahkan kepada oknum Satpol PP yang menyuruhnya. Jadi kita kan sempat menolak bahwa kenapa langsung aja Bang didatangi ke sana, kan dekat aja gitu nah. Jangan melewati kita. Katanya sampean kan tetangga, intinya minta tolong gitu nah. Jadi kita kan mau makan kerja, jadi kita datangi ke sana, kita sampaikan permintaan Satpol PP tadi, lalu disehatkan sama kita 2 juta duitnya. Tapi saran kemana duitnya Pak, yang 2 juta itu Pak? Jadi harus kita terimakan dulu ya kan. Kita bawa ke rumah kita, soalnya Pak Unus sama Pak Teddy itu ada di rumah nunggu. Nah, jadi pas kita balik ke yang bersangkutan, kita balik ke rumah, langsung kita serahkan. Dengan senilai itu Pak? Dengan senilai itu 2 juta. Terus yang bersangkutan Teddy langsung yang menerima. Di sisi lain, Lurah Tanjung Rema Darat Ahmad Syaukani mengimbau kepada jajarannya dan juga warga agar lebih berhati-hati dengan tindak pemerasan maupun pungli. Tanyakanlah dengan baik prosedur atau langsung urusan aja ke kantor yang bersangkutan tanpa melalui istilahnya calo lah peribahasanya, dan untuk menghindari hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, terkait dengan ini, untuk besaran-besarannya biasanya kan sudah diatur di kecamatan, karena saat ini kan kelurahan tidak lagi diberikan kewenangan, memang tidak diberikan kewenangan untuk menerbitkan IMB, sedangkan untuk penerbitan IMB sendiri di kecamatan. Nah, untuk biayanya di kecamatan belum kadang mengikuti lah per meternya berapa, cuman itu tadi harapan ulun dengan adanya kejadian ini menjadi pelajaran lah bagi kita semua agar lebih berhati-hati. Syaukani menambahkan, semua pelayanan di Kelurahan Tanjung Rema Darat bebas dari pungutan biaya apapun. Dari Kabupaten Banjar, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Tim gabungan TNI Polri dan pemerintah Kota Banjarmasin kembali menggelar operasi justisi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 di kawasan Jafri Jamjam, Banjarmasin Barat pada Selasa pagi. Dalam kegiatan operasi justisi PPKM level 4 kali ini, tim gabungan menjaring puluhan warga yang kedapatan melanggar protokol kesehatan. Puluhan warga yang terjaring tersebut pun didata dan diberi sanksi sosial berupa menyapu trotoar. Salah satu warga, Amelia Rizky, mengakui telah melanggar prokes karena tidak memakai masker. Menurutnya, sanksi menyapu trotoar yang diberikan petugas cukup efektif untuk mengingatkan warga agar menaati prokes. Adam, tadi nggak pakai masker ya? Iya. Kenapa nggak pakai masker? Nah, terus tadi dapat sanksi apa tadi? Disuruh nyapu. Disuruh nyapu. Gimana Mbak dengan adanya peraturan seperti ini menurut Mbak? Lebih berhati-hati aja sih di jalan. Lebih sering-sering. Di sisi lain, dan Ramil 100703 Banjarmasin Barat Tengah Mayor ZZI Tandra Wideru sangat menyayangkan masih banyak warga yang kedapatan melanggar prokes
Padahal saat ini kasus COVID-19 kembali meningkat. Dibutuhkan kesadaran masyarakat ya, jangan mau ditindak gitu. Ya harus dilengkapi, jangan prokesnya atau aturan PPKM level 4-nya mereka harus menyadari, sehingga tidak perlu kita cari yang ditindak, mereka harusnya sudah disiplin semuanya. Nah ini memang agak longgar lagi ya untuk proses dari masyarakat sendiri kan? Masyarakat sendiri selalu ditemukan ada, berapa kali kita melakukan kegiatan, masyarakat masih ada aja yang belum disiplin, masyarakat masih belum sadar atau belum tahu, saya juga tidak mengerti. Yang tentunya ini sangat disayangkan. Ini level udah diperpanjang kegiatan ini, PPKM ini. Seolah-olah ya masyarakat juga harus peduli lah untuk peraturan yang memang diterapkan oleh pemerintah daerah. Warga Kota Banjarmasin diimbau memiliki kesadaran untuk mematuhi aturan PPKM level 4 dan menaati protokol kesehatan agar kasus COVID-19 bisa ditekan. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Aryani beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.